Hari ini banyak orang lewat tuh posyandu. Anak kau nak diposyandukan kah? Oh iya mak, saya lupa mak. Ayo lah mak, kita berangkat mak. Yuk cu. Nenek temenin kita posyandu cu. Yuk. Pakai ini, pakai ini. Oh, Bukunya nek. kok Lupa nek. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Mari duduk. Ya. Walah Bu. Daftar ya Bu ya. Nama anaknya Bu? Raihan. Umur? Umurnya 1 tahun. Oke. Ini daftarnya udah semuanya ya Bu ya. Oke. Silakan Bu ke meja penimbangan ya, ditimbang. Mbak si dedeknya ya Bu ya. Nah. iya nak. Hati-hati ya nak ya. Aduh nek. Bang Bu ya. Ya. Sini saya timbang dulu Bu ya. Ukur dulu Bu ya, berat badannya Bu. Sini Bu. Sini Bu. Baringkan sini Bu, kita ukur dulu Bu. Yuk sana ngasih Oke, Bu, udah Bu. Sini Bu, dulu lagi Bu. 57. Kita ukur likanya Bu ya. Kita ukur kepalanya Bu ya. Ya. Oke, 32. Langsung Bu kan ke pencatatan sini Bu. Selamat datang Ibu. Oh, anaknya udah umur 1 tahun Bu ya? Iya. Saya lihat dulu ya Bu ya. Saya isikan grafiknya dulu. Oh, ini anak Ibu sudah dikasih makan kah Bu? Sudah tadi. Sudah ya. Ini berat badannya agak kurang Bu ya. Kalau panjang badannya normal. Ini berat badannya dia di bawah garis merah Bu ya. Kalau gitu nanti saya catat dulu di sini. Saya catat, nanti Ibu bisa minta pengarahan dari penyuluhan Bu ya. Oke, saya catat dulu. Ini Bu ya, langsung ke meja penyuluhan Bu ya. Terima kasih Bu ya udah datang menimbang balitanya. Bulan depan ditimbang lagi supaya terpantau berat badannya, pertumbuhannya setiap bulan Bu ya. Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Mari duduk. Ya Allah melase Bu. Periksa hamil ya Bu. Namanya Bu? Namanya Juminten ya. Hamil kedua. Umur hamilnya Bu? 8 bulan. Oke, Ibu langsung ke meja penimbangan biar ditimbang oleh Ibu Kades. Silakan Bu, sana Bu. Iya. Oh, kita timbang aja dulu Bu ya. BB-nya Bu. 60.
Oke. Tinggi badannya aja dulu, Bu. Oke, kita tensi dulu, Bu. Silakan duduk kembali. Silakan, Bu, ya. Selamat datang Ibu. Baru datang ini ya Bu ke Posyandu ya? Udah berapa bulan ini Bu? 8 bulan. Wah, udah 8 bulan Bu ya. Makin kemana sih guys? Ini berat badannya bagus. Tinggi badannya juga normal, sesuai Bu ya. Ini kehamilan yang keberapa? Ini kedua Bu ya. Tekanan darahnya juga bagus, cuman ini lingkar lengannya Bu ya, nggak kurang ya, kek namanya Bu ya, kekurangan energi kronis. Nah, nanti Ibu konsultasi aja ke meja penyuluhan Bu ya. Oke, saya buka dulu grafiknya Bu ya. Oke, silakan Ibu datang ke sana, bulan depan datang lagi Bu ya. Udah bagus, bulan ini mau datang ya Bu ya. Silakan ya. Selamat datang ibu-ibu di Posyandu Teluk Nangka. Gimana keadaannya? Ibu sehat? Saya kurang sehat, Bu. Oh, ya. Anak saya. Maaf ya Bu, saya di sini sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan penyuluhan tentang di mana anak ibu tadi berat badannya rendah atau garis merah ya grafiknya. Terus si ibu ini tadi lingkar lengannya 22 ya senti, jadi kurang. Maaf Bu, boleh saya pinjam bukunya? Nah ini ya, ini saya lihat ya Bu ya. Nah ini ternyata berat badan daripada anak ibu bawah garis merah ya Bu ya. Nah ini bagaimana Bu selama ini pola makannya? Apakah dia tidak mau makan dan lain sebagainya? Coba Bu silahkan Bu. Makannya kurang, Bu. Makannya kurang. Terus? Sama kerupuk, Bu. Sama kerupuk. Sama kerupuk. Iya. Tetapi Ibu apakah tidak tahu bahwa anak Ibu di usia 1 tahun ini seharusnya berat badan anak Ibu minimal 8-9 kilo Bu, ya. Kalau di sini bawah garis merah. Jadi ini kiranya nanti anak Ibu harus ditimbang dengan teratur Bu. Ini gambarnya ya. Timbang teratur setiap bulan Bu. Terus Ibu bulan kemarin absen ya Bu, enggak timbang ya? Saya nggak berangkat, ada urusan keluarga. Nah ini absen Bu, dari grafiknya ini Bu absen enggak timbang. Jadi jangan terulang ya Bu ya, supaya ketahuan nanti. Kan tahu-tahu berat badannya sudah jatuh di garis merah Bu. Seharusnya kalau Ibu nimbang teratur, maka mungkin bulan kemarin itu enggak sampai jatuh di garis merah, garisnya, grafiknya ya Bu ya. Nah ini nimbangnya nih harus 100 setiap bulan ya Bu ya. Nah terus selama ini bagaimana anaknya selain kurang makan? Ini maksudnya makanannya yang diberikan apa saja? Ya, susu jarang Bu. Ya. Terus? Makannya sama kerupuk. Sama kerupuk saja. Nggak ada kerupuk sama garam. Sama garam.
Nah, ini ya Bu ya, saya di sini sudah menyiapkan ya untuk anak Ibu kan usianya 1 tahun, jadi seharusnya dia sudah mendapat makan makanan, diantaranya sudah sebagai sumber karbohidrat nih ya Bu ya. Saya sekalian ya Bu ke ibu hamil yang kekurangan energi kronis tadi ya Bu ya, dengan lingkar lengannya yang rendah tadi. Jadi di sini adalah sumber karbohidrat Bu. Kalau di sini di telur nangka ini pasti banyak tersedia dari ubi ya. Kalau kentang ini mungkin tidak ada di sini ya. Namun jagung ini ada. Kalau beras memang merupakan makanan pokok. Inilah diantaranya contoh sumber karbohidrat Bu ya. Nah, kemudian yang sangat mendukung Bu ya di sini nih sumber karbohidrat. Kemudian ini merupakan makanan pokok. Kemudian yang sebagai sumber protein di sini ya Bu, ini salah satu contohnya ya. Ada telur. Telur pasti tersedia ya Bu ya di rumah. Dan harganya insya Allah terjangkau. Tapi saya nggak suka sama telur Bu. Oh, enggak suka. Saya kalau makan. Kalau mual ya Bu ya, solusinya bisa diolah dengan supaya nggak mual. Kalau mungkin hanya direbus saja, mungkin Ibu mual ya. Namun sebenarnya kalau telur sebaiknya memang direbus saja, itu lebih bagus kadar proteinnya ya Bu ya. Namun andaikan Ibu mual, maka Ibu bisa menggoreng ya, menggorengnya. Kemudian yang berikutnya Bu, tempe. Kalau tempe ini makanan yang tidak ada loh Bu di luar negeri. Jadi kalau tempe ini hanya di Indonesia saja yang dimana proteinnya sangat bagus dan tinggi Bu. Jadi kita harus mengkonsumsi namanya tempe ya Bu ya. Nah ini salah satu contoh sumber protein nabati. Nah ini sumber protein hewani yang terdiri dari telur ya Bu ya, ikan ya. Sebenarnya daging juga boleh Bu ya. Kebetulan kami hanya menyiapkan ikan sama daging ayam di sini ya. Selain itu Bu, ini sumber vitamin-vitamin Bu yang ada di sini ya, sayur-sayuran ya Bu ya. Terutama yang berwarna hijau seperti bayam, sawi ya, kacang ya, kacang panjang juga boleh. Kebetulan kami siapkan di sini. Kemudian ini termasuk juga kacang-kacangan untuk sumber vitamin K ya. Nah, itu Bu ya. Selain itu Bu, harus makan sayur-sayuran, buah ya. Nah, ini buahnya yang kami salah satu di sini ya. Kalau di sini buah bisa pisang, kates atau pepaya ya. Ini juga termasuk buah-buah yang berwarna. Jadi kebetulan kami menyiapkan salah satu contohnya di sini semangka dan jeruk Bu ya. Nah, kalau jeruk ini kaya dengan vitamin C Bu. Nah, setelah itu kita harus dilengkapi dengan minum susu Bu. Nah itu Bu yang saya enggak doyan itu. Oh, kalau susu enggak doyan. Kalau seandainya susu ini susu sapi enggak doyan, maka bisa menggunakan pengganti susu sapi, yaitu susu kedelai atau susu soya ya. Nah ya, susu soya. Kiranya gimana nih Bu? Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Dan yang berikutnya ini ada air putih memang di sini ya, bahwa semua kita Bu, manusia yang masih hidup di dunia ini memang diperlukan sekali air putih. Nah, air putih ini harus wajib terpenuhi karena air putihlah yang mengedarkan vitamin-vitamin ke tubuh kita. Ya, sebagai vitaminnya ini yang kita siapkan ini tidak akan sampai kepada tubuh kita apabila kurang air putih ya. Jadi harus cukup minum air putih ya. Mau tanya. Iya. Ibu saya minumnya air putih dikasih gula, bagus nggak Bu? Maaf ya Bu, kalau usia 1 tahun sebaiknya itu makan makanan seperti orang dewasa. Namun terdiri daripada menu seimbang Bu. Nah ini menu seimbangnya itu terdiri dari sumber karbohidrat, protein ya, sayuran, buah ya, seperti kebutuhan kita orang dewasa ya. Tidak boleh pakai campur gula gitu Bu. Kalau gula itu sebaiknya jangan Bu. Sebaiknya jangan. Begitu juga perasa makanan tidak boleh terlalu banyak ya. Itu hanya sekedarnya kalau untuk anak. Kenapa? Sering pusing ya? Oh iya. Mengapa Bu? Kemarin kan
dikasih obat tambah darah ya, apa enggak diminum kan? Oh, seperti ini Bu yang Ibu dikasih Kak. Iya Bu. Enggak diminum? Soalnya kalau mau ini sudah muntah lagi. Ibu minumnya kapan? Tidur. Nah, kalau mau tidur pakai apa minumnya? Air putih. Nah, sekarang gini Bu, supaya Ibu nggak mual, usahakan Ibu minum dengan air yang hangat-hangat kuku ya Bu ya. Dan minumnya kalau bisa jangan terlalu lama, jaraknya jangan terlalu jauh dengan makan. Jadi makan misalnya jam 7, maka minum ini 15 menit kemudian aja. Supaya nggak terlalu mual, dan minumnya pakai air hangat ya Bu ya, tetap diminum. Satu, ini isinya 30 tablet Bu. 30 tablet ini untuk 1 bulan. Jadi harus dihabiskan, usahakan. Nanti bulan depan datang lagi ya. Nah, kalau Ibu tidak meminum obat tambah darah serta makanan yang bergizi seperti ini, nanti anak Ibu akan stunting Bu. Apa itu stunting Bu? Oh, kalau stunting ya Bu ya. Nah, kalau sudah garis merah, ini jangan sampai jatuh ke stunting Bu. Jadi stunting itu artinya Bu, gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh akibat dari kekurangan asupan gizi, di mana dalam jangka waktu pendek itu bisa menyebabkan terganggu perkembangan otaknya Bu, dari metabolisme terganggu, sehingga pertumbuhan fisik anaknya itu tidak sesuai Bu. Contohnya dengan ini ya Bu ya, berat badan tidak sesuai dengan usianya. Nah, itulah yang dikatakan stunting. Selain itu nanti perkembangannya itu akan terhambat, serta nanti ke depannya kalau dia sudah masuk sekolah akan kesulitan untuk menerima pelajaran karena kecerdasannya kurang. Seperti itu Bu ya, itu namanya stunting. Jadi harus dicegah dengan makan makanan yang bergizi, asupannya harus cukup seperti yang ada di sini ya Bu ya. Terdiri dari karbohidrat, sumber protein yang saya jelaskan tadi, buah-buahan, sayur-sayuran yang warna hijau, kemudian susu. Nah, itulah Bu. Sebaiknya seperti itulah asupan daripada makanan baik anak-anak yang balita serta ibu hamil. Ini sebagai ibunya tolong dipantau ya, dipantau untuk makanan sehari-hari. Ibu sebagai neneknya satu rumah kan, tolong dipantau ya Bu ya, karena ini di sini sudah jelas ya bahwa stunting itu harus kita cegah Bu, agar supaya walaupun ini belum jatuh ke stunting, tetapi kita harus mencegahnya dengan makan makanan yang bergizi, asupan yang cukup, sehingga tidak jatuh kepada stunting Bu ya. Ya, mulai sekarang bagaimana Ibu bisa mengerti? Dan nanti makan makanan yang bergizi, oke? Kita sepakat. Dan bulan depan kenapa harus? Harus posyandu lagi. Ibu harus periksa secara berkala. Yang berikutnya Ibu hamil harus minum obat tambah darah. Demikian Bu ya. Sudah jelas ya Bu? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu ke sini. Semoga apa yang saya jelaskan lebih jelas ya Bu ya, dan bisa dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kalau ini masih nyusu, maka berilah ASI sesering mungkin sesuai kebutuhannya ya. Jadi minum susu dan tambah makanan pendampingnya tadi ya. Oke. Itu Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya. Nggak ada yang bertanya lagi? Udah jelas ya? Jelas ya. Ya, makasih. Ya. Hati-hati ya. Mari Bu. Ya, mari. Hati-hati ya. Oke. Mari cegah stunting. Cegah stunting itu penting.